I believe in innovation and that the way you get innovation is you fund research and you learn the basic facts. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya inovasi. Menjelaskan dan mendeskripsikan pentingnya inovasi. Di sini kita akan lihat dari segi manfaat dan hal-hal yang berkaitan tentang inovasi. Manfaat inovasi. Di sini manfaat inovasi itu ada 4 bagian. Pertama, dari segi individu. Suatu inovasi memberikan wadah bagi seseorang untuk mengekspresikan dan mendistribusikan kreativitasnya dalam menciptakan sesuatu yang bermanfaat. Sedangkan dari segi perusahaan, inovasi memberikan manfaat untuk meningkatkan angka penjualan dan keuntungan yang akan sangat bernilai untuk keberlangsungan hidup perusahaan. Sedangkan dari segi pasar, keberagaman dan kualitas produk yang baru itu meningkat karena adanya inovasi, mengakibatkan pasar menjadi semakin kompetitif. Sedangkan dari segi masyarakat, inovasi dapat meningkatkan kualitas hidup karena hal tersebut dapat menjawab banyak hal, banyak masalah, dan kebutuhan yang sebelumnya kurang atau belum dapat terpenuhi. Prinsip inovasi. Prinsip inovasi menurut Peter Daucher dalam Jamaluddin Ancok itu ada 5. Yang pertama, inovasi merupakan usaha sistematis dengan tujuan yang jelas. Nah, yang kedua, inovasi tidak hanya berdasarkan perseptual atau adanya kebutuhan yang nyata, tetapi juga harus konseptual, di mana adanya konsep atau adanya kebutuhan yang belum nyata. Nah, yang ketiga, inovasi harus dimulai dengan adanya ide-ide yang sederhana, mudah, fokus pada satu tujuan. Yang keempat, inovasi itu sebaiknya dimulai dengan adanya orang inovasi yang kecil. Nah, bila inovasi yang kecil ini sudah berhasil, maka barulah dilanjut dengan inovasi yang lebih besar. Kelima, dalam berinovasi itu jangan merasa bahwa diri kita pintar karena sifat yang akan membuat diri kita kurang hati-hati dalam usaha yang kita lakukan. Jenis inovasi. Di sini jenis inovasi itu ada 4. Pertama, penemuan. Nah, itu berupa kreasi suatu produk atau pelayanan atau proses yang baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Misal, penemuan kapal terbang oleh Wright bersaudara atau telepon oleh Alexander Graham Bell. Nah, yang kedua, pembangunan. Pembangunan suatu produk, pelayanan atau proses yang sudah ada. Nah, konsep ini itu menjadikan aplikasi ide yang telah ada menjadi beberapa bagian. Contoh, pembangunan McDonald oleh Ray Kroc, perhotelan Holiday Inn oleh Kmonos Wilson. Nah, yang ketiga ada duplikasi. Duplikasi itu peniruan suatu produk atau pelayanan atau proses yang telah ada. Nah, upaya duplikasi ini bukan semata meniru atau melainkan menambahkan sentuhan kreatif. Contoh, duplikasi rawatan gigi oleh Detalen. Yang keempat itu ada sintesis. Nah, ini perpaduan konsep dan faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru. Nah, proses ini itu meliputi pengambilan sejumlah ide atau produk yang sudah dijumpai dan dibentuk sehingga menjadi produk yang mampu diaplikasikan dengan cara baru. Contohnya, sintesis pada arloji oleh Casio. Ukuran inovasi. Nah, ukuran inovasi ini dibagi ke dalam 2 kumpulan, yaitu ukuran yang berhubungan dengan output dan input. Ukuran output itu dia berupa produk, proses yang baru dibangun, persentase penjualan dari produk atau proses baru, dan dia juga berupa harta intelektual yang dihasilkan dari paten, merek atau desain dan kinerja perusahaan. Nah, sedangkan ukuran inovasi yang berhubungan dengan input itu dia modal dalam bidang penyelidikan dan pembangunan. Dia juga berupa harta intelektual. Dia memakai biaya pengambilan dari teknologi baru, biaya pengeluaran pertama produk baru, dan dia aset tak wujud misalnya goodwill.
Nah, biaya pemasaran dan latihan produk baru, serta perubahan organisasi dan manajemen. Proses pengembangan inovasi. Di sini ada 5 proses. Yang pertama itu pengenalan kebutuhan. Tahap pertama ya dalam melakukan inovasi adalah mengidentifikasi kebutuhan dan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. Nah, kebutuhan dan permasalahan tersebut itu dapat diamati melalui fenomena yang terjadi pada lingkungan atau melalui beberapa penelitian sebelumnya yang mendalam. Nah, yang kedua, ada riset dasar dan riset aplikatif. Riset dasar ini itu dilakukan untuk menjelaskan suatu fenomena yang bersifat ilmiah. Sedangkan riset aplikatif dilakukan dengan tujuan memberikan solusi terhadap masalah praktis yang ada dalam masyarakat. Yang ketiga, pengembangan. Pada proses pengembangan, itu dilakukan penentuan dan menemuskan ide baru yang dihasilkan dari tahap sebelumnya. Yang diyakini itu dapat menjadi solusi dari permasalahan yang ada dalam masyarakat. Nah, tahap ini itu perumusan sebuah inovasi dibuat untuk nantinya itu ditawarkan sebagai solusi permasalahan masyarakat. Pada proses yang keempat ada komersialisasi. Nah, tahap ini itu dilakukan setelah inovasi dikembangkan dan siap didistribusikan, disebarkan atau dipasarkan ke penggunanya. Pada tahap ini, suatu inovasi pertama kali itu melakukan kontak atau berinteraksi dengan pengguna melalui kegiatan sosialisasi atau pemasaran produk inovasi. Pada proses yang kelima, itu ada difusi dan adopsi. Ini merupakan tahap terakhir dan penentuan apakah suatu inovasi itu dapat diterima atau ditolak oleh masyarakat. Hambatan inovasi. Nah, berbicara tentang hambatan, di sini ada faktor-faktornya. Pertama, faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini penyebabnya itu tingginya resiko ekonomi. Nah, resiko ini muncul ketika perusahaan hanya memfokuskan kepada sejauh mana inovasi yang ada itu mampu memberikan tingkat pengembalian sebagaimana yang diharapkan. Padahal keberhasilan sebuah inovasi itu tidak selalu harus diukur secara ekonomis yang bisa dikuantitatifkan. Nah, kita ambil contoh pada kasus penemuan internet. Itu merupakan contoh yang pas untuk hal ini. Penemuan internet itu jika hanya memfokuskan diri kepada ukuran ekonomi bisa membuat frustasi, tetapi jika dilihat dari sisi non-ekonomis, kita bisa melihat betapa besarnya pengaruh penemuan itu bagi bisnis, masyarakat, atau bahkan negara. Nah, yang kedua, tingginya biaya inovasi. Keberatan akan dana inovasi ini dikarenakan tidak adanya jaminan yang pasti bahwa dana yang besar akan menghasilkan inovasi yang sukses. Yang kedua, ada faktor internal. Itu kurangnya dana untuk inovasi. Nah, hal ini itu umumnya berlaku untuk perusahaan yang kecil, yang mana inovasi tidak mungkin terjadi secara spontan atau dalam sekejap. Ia membutuhkan waktu, berarti juga membutuhkan dana yang seringkali tidak sedikit. Nah, karena ketika ide cemerlang ditemukan, itu belum tentu ide tersebut bisa langsung dikomersialisasikan, apalagi ketika uji cobanya memakan waktu yang lama. Yang kedua, di bagian faktor internal itu ada kurangnya informasi tentang teknologi. Nah, dalam era informasi teknologi saat ini, itu banyak inovasi didasarkan kepada teknologi. Jika pengetahuan tentang teknologi tidak memadai, maka upaya untuk menghasilkan inovasi yang sesuai pada zamannya itu akan terhambat. Yang terakhir, pada bagian faktor internal, itu kurangnya informasi tentang pasar. Perusahaan yang hanya mengandalkan unit saja bisa dikatakan hanya memfokuskan manfaat inovasi bagi perusahaan saja. Nah, kecenderungan ini bisa didasari oleh kurangnya informasi pasar atau juga karena kecenderungan menjadikan perusahaan tidak berupaya untuk mencari informasi yang memadai tentang pasar. Yang terakhir, faktor lainnya. Pada faktor lainnya itu ada kurangnya respon konsumen. Hambatan ini berkaitan dengan adopsi inovasi, yaitu pengonsumsian inovasi oleh pasar. Nah,
Yang terakhir, regulasi pemerintah. Secara umum, diketahui bahwa inovasi memiliki pengaruh positif kepada pertumbuhan ekonomi negara. Nah, karena itu, semakin sedikit kemungkinan pemerintah mengeluarkan regulasi yang bisa menghambat inovasi perusahaan. Masuk kepada konsekuensi inovasi. Konsekuensi inovasi di sini ada 3. Yang pertama ada konsekuensi yang diinginkan atau tidak. Maksudnya di sini, konsekuensi ini tergantung kepada berfungsi atau tidaknya efek inovasi dilihat dari sudut pandang organisasi. Dengan asumsi bahwa efek inovasi yang diinginkan atau tidak diharapkan itu tidak bisa dikelola secara terpisah. Nah, yang kedua, itu ada konsekuensi yang bersifat langsung atau tidak. Maksudnya di sini, ini tergantung kepada secepat apa perubahan yang diakibatkan inovasi bisa direspon oleh organisasi. Konsekuensi bersifat langsung ini terjadi ketika hasil inovasi itu memunculkan reaksi yang segera dari organisasinya. Sementara koneksi tidak langsung ini terjadi ketika perubahan inovasi bisa direspon kemudian. Yang ketiga, konsekuensi yang bisa diantisipasi atau tidak. Nah, maksudnya di sini itu tergantung kepada sejauh mana perubahan yang diakibatkan inovasi dirasakan oleh para anggota sesuai tidaknya dengan perubahan yang diharapkan. Nah, konsekuensi ini tidak bisa diantisipasi ketika inovasi yang terjadi baru disadari atau diketahui para anggota organisasi ketika inovasi tersebut sudah menyebar. Pentingnya inovasi. Pentingnya inovasi ini dapat kita rangkum menjadi beberapa poin. Yang pertama, untuk menghadapi persaingan atau kompetisi. Yang kedua, untuk kelangsungan hidup perusahaan. Yang ketiga, untuk promosi. Yang keempat, untuk meningkatkan efisiensi dan pencapaian. Yang kelima, inovasi untuk kemajuan dan manfaat bersama. Sedangkan yang terakhir, menampilkan keunggulan organisasi. Nah, kesimpulannya, tanpa adanya inovasi, sebuah perusahaan akan lebih rentan dan kesulitan bersaing dengan kompetitor di industrinya. Sehingga, inovasi sendiri menjadi kunci dalam pengembangan bisnis dan keberlangsungan sebuah perusahaan. Nah, sebegitu pentingnya dan kritisnya inovasi ini, maka tidak heran jika banyak yang mengutip pernyataan "innovate or die". Inovasi menjadi fokus strategi utama bagi banyak perusahaan. Jadi, mengapa inovasi sangatlah penting untuk kelangsungan hidup perusahaan dalam era persaingan saat ini? Ya, perusahaan yang mampu terus berinovasi akan dengan sukses berada di posisi atas dalam persaingan.